Di video ini, saya akan share 3 langkah yang saya lakukan untuk mengembangkan channel YouTube saya, sampai akhirnya bisa memenuhi syarat monetisasi YouTube Partner Program, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Di fase awal membangun YouTube itu memang rasanya pedih, lebih sering kecewa daripada senang, apalagi kalau kita membangun channel itu benar-benar dari nol. Tapi YouTube itu sendiri untuk bisa berkembang butuh konten yang banyak. Nggak cukup cuma dengan 10 atau 20 konten ya, kecuali kita udah jadi artis. Jadi pas di awal itu kuncinya sabar, karena kita juga pas bikin konten nggak dapat duit, dan kita harus banyak spend waktu dan tenaga untuk bikin konten. Makanya YouTube itu tidak seperti bekerja di perusahaan. Tetapi sama dengan membangun bisnis, di mana kita harus banyak melakukan pengorbanan terlebih dahulu. Selain kita harus sabar dan rajin untuk upload, kita juga harus melakukan evaluasi channel kita. Jadi kita tahu perkembangan channel kita apakah bagus atau jelek, dan kita juga tahu apa yang harus kita perbaiki. Untuk itu kita bisa masuk ke analytics. Di sini kita set ke lifetime, dan kalau kita lihat pertumbuhan view di awal-awal saya membangun channel ini flat alias lurus. Apalagi saya sempat berhenti upload sekitar 8 bulanan karena kesibukan di pekerjaan ditambah sama males. Karena berhenti konten akibatnya seperti ini. Tapi setelah rajin konten lagi, akhirnya mulai ada perkembangan dan di sini ada kenaikan drastis. Ini karena setiap habis upload, saya selalu melakukan evaluasi supaya konten selanjutnya bisa lebih baik lagi. Nah, kebanyakan YouTuber pemula jarang mau melewati tahap yang di sini, karena memang rasanya agak frustasi. Kalau umur channel kalian sudah berbulan-bulan dan kalian juga udah cukup banyak upload video, misalnya di atas 20, tapi grafiknya masih tetap lurus, berarti ada yang harus diperbaiki. Untuk tahu lebih jelas, kita bisa lihat analitik untuk video yang view-nya sedikit. Nah, misalnya video ini, di channel saya view-nya cuma 300, sementara yang lain jauh lebih besar. Kita bisa lihat analitiknya. Terus kita masuk ke tab reach atau jangkauan. Di sini kita bisa lihat kalau CTR-nya cuma 2,4%, berarti terlalu kecil. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mencoba mengganti thumbnail dari video ini, dan mungkin juga dengan title-nya sekalian. Untuk CTR atau rasio klik tayang itu usahakan di atas 5%, apalagi kalau baru upload. Untuk itu berarti kalian harus mengasah skill kalian dalam membuat thumbnail yang bisa menarik perhatian orang. Kalau masuk ke tab engagement, di sini average video duration-nya sebetulnya lumayan, yaitu 3 menitan. Tapi karena CTR-nya terlalu kecil, nggak terlalu banyak orang yang tertarik untuk ngeklik. Durasi videonya sendiri 8 menitan, berarti sekitar 30% dari total durasi. Setiap kali bikin video, saya selalu mentargetkan untuk dapat average percentage view di atas 50%. Walaupun hasil akhirnya tidak selalu tercapai. Tapi kita tetap harus merencanakan video kita dengan baik untuk mendapatkan retensi tinggi. Karena semakin tinggi retensi, dikombinasikan dengan CTR yang juga tinggi, jam tayang bisa bertambah lebih cepat. Kita juga bisa masuk ke channel analytics, terus masuk ke tab engagement. Di sini kita bisa lihat dengan lebih mudah mana video yang audience retention-nya bagus dan mana yang audience retention-nya jelek. Nah, untuk bagian intro ini cukup penting ya. Jadi di intro video kita itu harus benar-benar bisa menangkap perhatian viewer. Jadi jangan terlalu banyak bertele-tele atau jangan terlalu banyak basa-basi. Langsung to the point aja. Yang penting untuk diperhatikan itu adalah bagian dips di sini. Untuk video-video yang ada dipsnya seperti kayak gini, ini kita harus pelajari jangan sampai di masa depan kita ngelakuin lagi. Nah, selain dengan melihat chart audience retention, kita juga harus mengasah skill kita dalam membuat konten, terutama dalam membuat struktur video kita. Kalau kita bikin video pakai naskah, kita juga harus terus mengasah skill dalam menulis naskah. Selain itu, skill dalam editing pun juga penting, karena dengan meningkatkan skill editing, video kita juga hasilnya akan lebih bagus. Faktor lain yang membuat channel kita sulit berkembang itu adalah pemilihan topik. Kita harus tahu topik yang kita pilih itu ada peminatnya. Kalau misalkan topiknya hanya memiliki sedikit peminat, video sebagus apapun juga percuma karena nggak terlalu banyak orang yang tertarik untuk menonton video tersebut. Untuk melihat minat, kita bisa masuk ke Google Trends. Misalnya kita punya ide untuk bikin video resep ayam goreng. Kita bisa ketik di sini. Untuk lokasinya sesuaikan dengan lokasi kita ya, saya set ke Indonesia. Terus di sini kita bisa set ke waktu yang agak lama, misalnya past 12 months. Terus untuk bagian ini kita ganti ke YouTube Search. Di sini kita bisa lihat kalau minat untuk resep ayam goreng itu naik turun. Jadi bukan topik yang selalu ada penontonnya, tetapi musiman. Kita juga bisa masukin topik lain di sini, misalnya. Nah, untuk resep nasi goreng, kita bisa lihat secara average atau secara rata-rata itu lebih diminati dibandingkan dengan resep ayam goreng. Jangan sampai topik yang kita pilih itu peminatnya terlalu sedikit. Misalnya seperti resep bubur ayam, kalau dibandingkan dengan ayam goreng dan nasi goreng, itu jauh lebih kecil. Jadi sebelum kita buat videonya, coba di reset dulu di Google Trends. Di tab overview, kalau saya set ke 90 hari terakhir, di sini saya bisa lihat ada penurunan view.
Dan kalau kita lihat lagi, di sini saya nggak upload, berarti saya harus lebih sering upload video. Nah, frekuensi upload video di YouTube itu cukup penting, tapi frekuensinya akan berbeda-beda tergantung dengan topiknya. Misalnya kalau untuk channel game, itu biasanya harus lebih sering. Tapi kalau untuk channel seperti saya, antara 2-3 kali sudah cukup. Kalau kalian sudah mengupload setidaknya 20 video, coba di analitik itu lihat 10 video yang view-nya paling besar. Jadi kita replikasi lagi video-video yang memang view-nya banyak, tapi dengan informasi yang lebih up to date. Selain itu, kita juga bisa masuk ke Advanced Mode. Nah, di bagian sini kita klik Compare to, terus klik First 24 Hours Video Performance. Di sini kita bisa lihat video yang performanya bagus dalam 24 jam pertama setelah upload. Nah, kita bisa lihat videonya video seperti apa, terus kita bisa coba bikin video lagi yang topiknya berhubungan atau mirip dengan video ini. Kita juga bisa set ke rentang waktu yang lain, misalnya First 7 Day, atau kalau channel kalian baru berumur beberapa bulan, coba set ke First 28 Days. Di sini bisa dilihat video-video yang performanya bagus dalam 28 hari pertama setelah upload. Misalnya kalau untuk saya adalah video ini, yaitu video tentang text to speech. Nah, kedepannya saya bisa bikin lagi video tentang text to speech, tapi materinya lebih baru dan tidak mengulang apa yang ada di video lama. Misalnya saya bisa bikin text to speech untuk HP Android atau untuk di iPhone. Cuman topik intinya adalah hal yang sama, yaitu text to speech. Nah, jadi kalian bisa coba lihat statistik channel kalian, terus coba cek video-video yang memang performanya bagus. Nah, kalau untuk video-video yang memang performanya jelek seperti ini, mungkin kita nggak perlu terlalu sering bikin atau mungkin nggak perlu dibikin lagi ya. Langkah selanjutnya yang menurut saya sangat penting adalah melihat audience. Kita bisa masuk ke tab audience. Salah satu hal yang penting buat saya adalah returning viewers. Returning viewers ini adalah audience yang telah menemukan video kita, terus kembali untuk menonton video-video kita yang lainnya. Dengan fokus meningkatkan jumlah returning viewers, channel kita akan terbantu untuk mendapatkan subscriber lebih cepat. Karena umumnya orang itu tidak langsung subscribe saat baru pertama kali nonton video kita. Tapi kalau kita bikin video dengan topik yang memang mereka suka, mereka akan terus kembali ke channel kita dan lama-lama akan subscribe. Algoritma YouTube pun akan cenderung merekomendasikan video kita ke viewer-viewer yang baru. Dan semakin lama akan semakin banyak viewer-viewer baru yang menemukan channel kita. Jadi intinya kita konsisten, terus evaluasi, lalu kita perbaiki. Nah, di bagian sini ada videos growing your audience. Jadi di sini kita bisa lihat video apa yang membuat viewer baru kembali ke channel kita. Kalau kita klik see more, di sini kita bisa lihat bahwa ada viewer baru, yaitu viewer yang menemukan video saya yang lain. Terus jumlah viewer baru yang kembali untuk nonton video ini, jumlahnya cuma 52. Ini berarti saya harus mencari topik-topik yang bisa mengembalikan viewer baru lebih banyak. Dan di bagian sini kita bisa melihat channel lain yang ditonton oleh audiens kita. Nah, kalian bisa lihat channelnya satu persatu, terus kalian lihat video-video apa yang mereka upload. Dan di bawahnya ada video dari channel lain yang juga ditonton oleh viewer kalian. Kalian bisa ambil ide topiknya, tapi bikin video yang lebih bagus dan versi kalian sendiri. Jadi isinya tuh nggak benar-benar nyontek. Dan di sini juga diberikan keterangan atau statistik kapan viewer-viewer kita nonton video di YouTube. Kalau untuk viewer channel saya, kebanyakan ngumpulnya itu pas jam 6 ke atas. Jadi bagusnya kita upload sebelum jam ramai di sini. Nah, kalau tab audience kalian belum banyak data-data seperti ini, berarti kalian harus lebih sering upload lagi. Nanti lama-lama data-datanya mulai terbuka. Jadi kalian coba implementasikan langkah-langkah yang tadi saya sudah jelaskan, dan untuk bisa lebih mengamankan channel kalian, lanjutkan menonton video yang ada di kiri atau yang di kanan. Sampai jumpa di video selanjutnya.